Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen Champions Chess Tour Irithings Master 2022 telah menyelesaikan babak ke-15. Hasil dari babak ke-15 inilah yang menentukan siapa 8 pecatur terbaik yang lolos ke babak gugur. Dan admin Tarigan Catur akan tampilkan klasemen akhirnya ya. Ini adalah klasemen akhir setelah 15 babak, di mana peringkat pertamanya adalah Ian Nepomniachtchi, peringkat kedua Magnus Carlsen, peringkat ketiga Vladislav Artemiev, peringkat 4 Andrei Esipenko, peringkat 5 YouTuber Erik Hansen ya, peringkat 6 Ding Liren, peringkat 7 Lei Lim, dan peringkat 8 Vincent Keimer. Mereka adalah 8 teratas yang lolos ke babak gugur. Sedangkan Grandmaster Levon Aronian harus tersingkir dari turnamen ini setelah kalah dari Grandmaster Andrei Esipenko di babak ke-15. Dan hasil dari pertandingan antara Grandmaster Levon Aronian dan Grandmaster Andrei Esipenko inilah yang akan dibahas di Tarigan Catur. Oke, langsung saja kita ulas ya. Grandmaster Levon Aronian di sini menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Andrei Esipenko menggunakan catur buah hitam. Grandmaster Levon Aronian memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Andrei Esipenko. Kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 yang merupakan pembukaan Italia. Gajah C5 pembukaan Giuoco Piano dan pion D3. Kuda F6 rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga oleh hitam. Benteng E1 dan pion H6 mencegah agar gajah dan kuda putih tidak masuk ke petak G5. Pion C3 dan pion D6. Kuda B menuju petak D2 dan gajah B6. Gajah B3 dan kuda G4. Gajah dan kuda sama-sama mengancam 2 kali pion putih yang ada di petak F2. Di sini balasan putih adalah benteng menuju petak E2 ya. Karena kalau benteng kembali maka langkah buang-buang tempo, maka benteng menuju petak E2 untuk melindungi pion. Kuda ke petak A5 mengancam gajah, gajah mundur ke C2 dan pion F5. Langkah yang menurut analisa komputer tidak tepat, tetapi langkah ini bertujuan untuk mengosongkan lajur F. Tujuannya adalah pion pukul pion dan benteng hitam bebas untuk mengancam semua buah-buah dari putih yang ada di lajur F. Oke, kita lanjutkan. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke petak F6. Pion D4 mulai terjadi ketegangan ya di petak pusat. Bagaimana respon putih? Putih memilih langkah, atau maksudnya hitam memilih langkah pion F pukul E4 dengan tempo ancam kuda, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan benteng pukul kuda. Di sini ada langkah gajah ancam benteng, benteng mundur ke posisi paling belakang, gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah. Pion E pukul D4 dan gajah pukul pion di petak H6. Ini mulai langkah yang luar biasa yang biasa ditampilkan oleh seorang grandmaster. Jika di sini hitam melakukan langkah pion pukul gajah, maka tidak nyaman ya. Ada langkah menteri skak di petak G6 dan posisi dari hitam semakin terkekang. Oleh karena itu yang dilakukan adalah dengan langkah yang luar biasa pula, dengan benteng pukul kuda di petak F3, pion pukul benteng, dan menteri H4. Di sini selain mengancam pion putih, juga mengancam gajah putih. Dan sayangnya di sini Grandmaster Levon Aronian melakukan blunder fatal dengan gajah menuju petak C1. Ini tidak tahu ya apakah langkah misklik atau miscalculation. Kalau misklik wajar karena permainan ini adalah permainan catur online. Tetapi kalau ini miscalculation sangat disayangkan dilakukan oleh seorang grandmaster
dan bahkan Grandmaster yang ada di peringkat 10 besar dunia, yaitu Levon Aronian. Kita kembali. Di sini kan langkah terbaik adalah gajah ke petak D2. Andaikan ini yang dilakukan oleh Grandmaster Levon Aronian, maka permainan akan biasa-biasa saja ya, akan masih imbang. Dan Grandmaster Levon Aronian masih mungkin menang. Walaupun langkah selanjutnya menurut analisa komputer adalah seperti ini, pion ancam menteri dengan tujuan menteri dan gajah hitam mengancam pion putih, tidak masalah. Menteri pukul pion, menteri skak, raja H1, menteri pukul pion skak, raja G1, menteri skak, raja H1, dan kemungkinan puter-puter. Kalau hitam memaksa dengan gajah pukul pion, maka ada menteri skak. Dan setelah raja pindah, kan di sini jelas ya, hitam mengincar skakmat, tidak akan dikasih, maka akan skak terus. Pokoknya akan skak terus di sini, akan mengincar skak terus. Kalau ke sini, pokoknya skak terus ya. Di sini kan hanya begini doang. Terus akan skak dan akhirnya permainan bisa remis. Tapi karena yang dilakukan adalah gajah menuju petak C1, maka cukup dengan langkah pion menuju petak D3. Langkah ini cukup untuk membuat Grandmaster Levon Aronian menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, tentu menteri putih harus mengawasi pion putih yang ada di petak F2 dengan langkah menteri ke petak D2. Dan setelah kuda ancam menteri, maka harus begini ya. Dan setelah di sini menteri pukul pion skak, raja ke sini, menteri pukul benteng skak. Setelah raja pindah, maka kuda di sini bisa berpindah-pindah tempat. Misalkan kuda ke petak E5 dan permainan pasti akan dimenangkan oleh Grandmaster Andrei Esipenko. Luar biasa di sini. Walaupun skak, maka tinggal kuda menutup saja dan permainan sudah seutuhnya dimiliki atau dikuasai atau didominasi oleh Grandmaster Andrei Esipenko. Karena kekalahan ini, Grandmaster Levon Aronian harus menerima kenyataan tersingkir dari turnamen Champions Chess Tour Air Things Master 2022. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.